Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang tahajud atau qiyamul lail atau salat malam. Sedikit mengulang dari apa yang kita bahas tadi. Jika kita terjaga dan terbangun dari tidur kita di tengah malam, maka yang pertama kali yang kita lakukan adalah mengusap wajah kita dengan telapak tangan kita. Kemudian setelah itu membaca doa bangun tidur. Termasuk juga yang dianjurkan adalah membaca 10 ayat yang terakhir surah Ali Imran, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Dilanjutkan lagi dengan doa dari jalur sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Doanya sebagai berikut: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian kita berdoa meminta ampun kepada Allah. Kemudian doa yang sifatnya umum, baik tentang dunia ataupun akhirat kita. Kemudian setelah itu berwudu, dan tentunya di dalam wudu tersebut sebelumnya ada siwak atau bersiwak. Kemudian setelah kita selesai bersiwak dan berwudu, maka setelah itu kita melakukan salat tahajud. Dan sebelum kita melaksanakan salat tahajud, meskipun ini mahal khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita dianjurkan untuk membaca doa berikut ini: Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihinna, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq wa qawluka haqq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa muhammadun haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Nah, meskipun ini doa ada perdebatan, sebagaimana yang saya katakan tadi. Ada yang mengatakan ini doa istiftah, jadi hendaknya ketika tahajud membaca doa istiftah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada sebagian yang mengatakan sebelum tahajud, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Husainan di dalam kitab beliau 1000 Amalan Sunnah. Kemudian kalau sekiranya kita melaksanakan tahajud, anggaplah 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. 2 rakaat yang pertamanya itu hendaknya bacaan surah kita yang ringan, jangan yang panjang-panjang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza qama ahadukum minal laili falyastaqtihis salata birak'ataini khafifataini." Apabila salah seorang dari kalian melaksanakan salat malam, hendaknya ia membuka salat malam tersebut
dengan salat yang ringan 2 rakaat. Nah, salat yang ringan 2 rakaat ini bukanlah salat yang terpisah dari salat tahajud. Ini salat tahajud juga. Cuma ibarat kita mau main bola misalnya. Sebelum kita main bola itu kan ada yang namanya warming up, pemanasan. Supaya tubuh ini tidak kaget jika kita langsung membaca dengan bacaan yang panjang, maka hendaknya kita tersebut membukanya atau membuka salat tahajud 2 rakaat yang pertama tersebut dengan bacaan-bacaan yang ringan, yang ringan. Dan itu juga disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalliya iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Adalah Nabi ketika bangun malam untuk tahajud qiyamul lail, beliau buka salat tahajud beliau dengan 2 rakaat yang pertama yang ringan. Jadi tidak benar itu ada salat Fatih, itu tidak ada ya. Ini bagian daripada tahajud. Ya, kalau kita tahajudnya itu lebih daripada 3 rakaat dalam artian 4 rakaat atau misalnya 6 rakaat atau 8 rakaat, bukalah 2 rakaat yang pertama tersebut dengan ringan. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, termasuk juga dikuatkan di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, yang dimana disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu sebagaimana yang kita pahami, panjang beliau tersebut membaca surah pada saat tahajud, tapi untuk 2 rakaat yang pertamanya tersebut dibaca dengan panjang. Ya, untuk 2 rakaat yang setelahnya dibaca dengan panjang. Meskipun kita katakan Ustadz, kalau sekiranya kita langsung panjang boleh enggak? Boleh saja, tidak mengapa. Kalau sekiranya tubuh kita memang sudah terbiasa untuk membaca surah-surah yang panjang tadi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman. Wa illa fala kharaja an yaftatiha bi rak'ataini tawilataini faqad fa'ala dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahyana. Kadang-kadang Nabi Muhammad itu membuka 2 rakaat yang pertama salat tahajud beliau dengan pembacaan surah yang panjang, 2 rakaat yang panjang, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, yang dimana beliau berkata, "Shalaitu ma'an Nabi SAW dzata lailatin." Aku pernah salat bersama Nabi, di suatu malam aku pernah salat bersama Nabi SAW tahajud. Faftataha bil Baqarah. Beliau membuka 2 rakaat yang pertama tersebut dengan surah apa? Surah Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah al-ula summa madha. Aku sangka beliau setelah lewat 100 rakaat beliau ruku. Ternyata dilewati itu terus. Faqultu yusalli biha fi rak'ah famadha. Faqultu yaqa biha summa iftataha an-nisa faqara'aha. Ketika selesai membaca surah Al-Baqarah tersebut, itu percis rakaat pertama selesai. Nah, ini tentu kita nggak kuat seperti ini. Baru disambung setelah itu membaca surah An-Nisa. Al-Baqarah habis, lanjut An-Nisa. Allahu Akbar. Dan itu juga yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Setelah Al-Baqarah, Ali Imran, setelah Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Dan dikuatkan tadi dalam hadis Hudzaifah bin Yaman. Tapi ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi SAW. Biasanya Nabi kita Muhammad SAW itu membukanya, kita katakan dengan apa? Dengan rakaat yang 2 rakaat yang pertama yang ringan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, berkaitan dengan tadi bacaan doa yang Allahumma lakal hamdu antal qayyimus samawati wal ardh. Kalau Syekh Khalid Al-Husainan mengatakan sebelum sholat, Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, beliau mengatakan doa tadi Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh,
itu dibaca setelah takbiratul ihram, artinya itu bagian daripada doa istiftah. Nah, kalau kita melihat kitab sifat salat Nabi itu berkaitan dengan doa istiftah, nah itu dimasukkan oleh Syekh Nasruddin Albani dari 12 doa istiftah, doa ini tadi. Nah, jadi saya lebih yakin dengan apa yang dikatakan oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim ini, yang dimana tidak ada doa khusus sebelum apa? Pembacaan, sebelum kita melaksanakan sholat tahajud. Dikarenakan di sini ya doa tadi yang kita katakan yang dibaca sebelum tahajud qiyamul lail itu ijtihadnya dari Syekh Khalid Al-Husainan. Adapun ulama-ulama yang lain mengatakan itu adalah ya dibaca ketika doa istiftah, karena doa yang dibaca tadi itu bagian daripada doa istiftah. Wallahu alam bissawab. Nah, kesimpulannya kalau kita melihat dari komentar-komentar ulama bahwasannya pendapat yang kuat tidak ada bacaan khusus sebelum kita melaksanakan apa? Tahajud dan qiyamul lail. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian yang perlu kita ingin ya pastikan dan ingatkan juga, kalau kita lagi malas atau lagi ngantuk berat, maka lebih bagus apa? Kita tidur. Jangan dipaksakan. Ya, sebagaimana dikatakan wa idza kasala au fatara au galabahu an-naumu falyanam fa idza nasyata shalla. Apabila lagi malas atau lagi ngantuk berat, maka lebih bagus dia apa? Tidur. Bangun dari tidur sudah punya kekuatan dan fisik ini mulai giat, baru sholat tahajud dan qiyamul lail, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, kemudian apakah tahajud itu dibaca secara jahar ataukah secara sir? Disebutkan di sini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusiru bil qiraah fi salatil laili taratan wa yajhar ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mensirkan bacaan tahajud dan qiyamul lail beliau. Kadang-kadang juga ditampakkan oleh Nabi SAW. Wabil khususnya di bulan Ramadan, kalau kita salat berjamaah, ya tahajudnya, qiyamul lailnya yang sering disebut dengan istilah tarawih atau qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, maka hendaknya ditampakkan ya bacaan dari surah Al-Fatihahnya dan surah setelah Al-Fatihah. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abi Qais ketika bertanya kepada ibunda Aisyah, sa'altu Aisyata akana Nabi SAW yajhar bis salatihi am yukhafitu biha. Apakah Nabi SAW ketika salat malam tahajud menampakkan bacaan salat beliau ataukah membaca secara lirih atau secara sir? Qalat rubbama jahara bis salati wa rubbama khafata biha. Kadang-kadang Nabi nampakkan salat tahajud dan qiyamul lail beliau. Kadang-kadang juga dilirihkan bacaannya, artinya disirkan. Qultu Allahu akbar, alhamdulillah alladzi ja'ala fil amri sa'atan. Ya, Allahu akbar. Artinya kalau kita takjub boleh mengucapkan apa? Takbir. Allahu akbar, ya. Segala puja-puji hanya milik Allah yang telah menjadikan perkara ini ya longgar. Artinya kalau kita tahajud boleh mengeraskan suara, boleh juga melirihkan atau mensirkan, merahasiakan bacaan yang kita baca pada saat melakukan tahajud. Nah, cuma kalau kita di rumah kita, kebetulan anak istri kita sedang tertidur lelap dan tidak bisa ikut tahajud dengan kita, maka afdalnya utamanya apa? Sirkan, seperti itu. Tapi kalau kita berjamaah ya dengan istri kita atau dengan anak-anak kita, maka ahsannya lebih baiknya apa? Ditampakkan pembacaan surahnya tersebut. Wallahu alam bissawab. Dan itu yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah ibnu Abbas, kanat qira'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uhu man fil hujrah wa huwa fil bait. Ya, bacaan Nabi ketika salat malam terkadang didengar oleh orang yang di kamar beliau ya atau yang ada di rumah beliau. Maksudnya apa? Nabi itu membaca pertengahan
antara jahar dan sir, tidak keras-keras banget, tidak juga sir banget, tidak rahasia banget, tidak lirih banget, di antara keduanya. Wallahu alam, kata Syekh Abu Malik, ya, kama Sayyid Salim, kata beliau, wa hadza huwa mustahab. Ini yang sunnahnya seperti itu. Wallahu alam bissawab. Taib. Nah, kemudian ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kalau sekiranya kita ini mengalami satu musibah yang sangat berat, maka usahakan kita tahajud dan qiyamul lail. Dikarenakan qiyamul lail itu bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, maka insyaallah Allah Jalla wa Ala akan menganugerahkan kepada kita jalan keluar dari muskilah, dari masalah yang kita hadapi. Naam. Makanya dikatakan di sini, ya, idza ishtaddal qurub wa daqqatil hil fala sabila illa qara'a babul malik alladhi biyadihi maqalidu kulli syai'in. Kalau kita mengalami sesuatu kesusahan banget dan kebetulan lagi kondisinya berat banget, maka tidak ada jalan lain kecuali mengetuk pintu sang raja atau maha diraja, yaitu Allah Jalla wa Ala. Ya, Allahu Jalla Jalaluh, karena di tangan Allahu Jalla wa Ala, ya, segala sesuatu tersebut termasuk jalan keluar dari masalah dan muskilah kita hadapi. Maka dianjurkan kita untuk tahajud qiyamul lail wal qiyamu baina yadayhi wa munajatihi fi janahil lail, dan kita bangun dari tidur kita untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam kita di hadapan Allahu Jalla wa Ala. Kita bermunajat agar kita bisa keluar dari masalah muskilah yang kita hadapi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala, berkata, ma kana fina farisu yaumi badar ghairul miqdad wa laqad ra'aituna wa ma fina illa naim illa Rasulullah tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbaha. Besok terjadi besok terjadi peperangan Badar. Kata Ali, kita enggak ada yang ahli dalam masalah menunggang kuda kecuali satu orang, yaitu Miqdad bin al-Aswad, ahli dalam masalah, ya, mengendarai kuda. Dan aku lihat, aku saksikan semua sahabat pada tidur untuk persiapan peperangan Badar di besok hari. Kecuali yang aku lihat, yang tidak tidur cuma Nabi kita Muhammad SAW. Beliau di bawah pohon, ya, melakukan salat tahajud qiyamul lail sambil menangis, ya, sampai, ya, menjelang subuh. Subhanallah. Artinya kalau kita menghadapi besok nih orang yang berat banget untuk kita hadapi nih orang, kita bermunajat kepada Allah, tahajud qiyamul lail. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya, artinya berperang bukanlah sesuatu hal yang biasa. Subhanallah, Nabi bermohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan qiyamul lail dan tahajud beliau. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Amr bin Shu'aib an abi an jaddi, ya, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya, anna Rasul sallam ama ghazwati Tabuk qama minal laili yusalli fajtama'a wara'ahu rijalun min ashabihi yahrusunahu hatta shalla wan sarafa ilaihim. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah di peperangan Tabuk, ya, beliau melakukan salat malam qiyamul lail. Para sahabat berkumpul di belakang beliau dalam rangka untuk menjaga beliau, karena beliau sedang melaksanakan ibadah salat tahajud qiyamul lail. Untuk apa? Agar Allah Jalla wa Ala memberikan kemenangan di peperangan Tabuk tersebut. Wallahu alam bissawab. Naam. Kemudian ditutup dengan witir. Nah, witir itu yang pernah dikerjakan oleh Nabi sampai 11 rakaat. Ya, bisa 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Tapi kebiasaannya adalah 3 rakaat. Kebiasaannya itu berapa? 3 rakaat. Naam. Kemudian selanjutnya kita katakan kalau tidak sanggup 3 rakaat, 1 rakaat. Pernah juga Rasulullah 5 rakaat berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita mengambil jalan yang biasa dilakukan oleh Nabi, yaitu 3 rakaat. Nah, 3 rakaat tersebut witir kita boleh kita kerjakan sekali salam berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, atau 3 rakaat 2 kali salam berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia
Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian kalau 3 rakaat yang biasa dibaca oleh Nabi berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga dikuatkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, biasanya Nabi kita Muhammad SAW itu di rakaat yang pertama membaca surah Al-Fatihah dan surah apa? Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua Nabi Muhammad SAW itu membaca surah Al-Fatihah dengan surah Al-Kafirun. Rakaat yang ketiganya Nabi Muhammad SAW itu membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Itu seringnya. Kadang-kadang kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di rakaat yang ketiga itu selain membaca surah Al-Ikhlas, beliau tambah dengan surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan ditambah juga dengan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Dan hadis ini sahih, ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim dan juga oleh Al-Imam At-Tahawi serta oleh Al-Imam Daruqutni serta oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Kemudian, ya, bahwasannya para ulama berikhtilaf tentang masalah kunut di witir. Yang sepakat ulama itu sepakat ada kunut itu di kunut nawazil. Seperti kejadian sekarang saudara kita, ya, Palestina, ya, khususnya di Gaza dibantai oleh orang-orang Yahudi. Ya, dibombardir rumah-rumah mereka, bahkan rumah sakit mereka, dan banyak yang meninggal dunia tentunya. Nah, kita, ya, paling tidak at least nih kita pertolongan kita dengan doa. Ya, makanya kita ini sekarang jangan sibukkan dengan fitnah-fitnah. Sekarang tugasnya kita ini kita bantu enggak mereka. Ya, jangan ini gimana, udah pending itu masalah semua. Hatta kafir, ya akhi, hatta kafir. Tetangga kita kafir memerlukan bantuan dengan kita. Dia kelaparan, ya kita bantu enggak? Kita bantu. Rumahnya kemalingan, kita tolong tidak? Kita tolong. Atau mungkin ada orang yang ingin mencelakakan dia, kita bantu tidak? Kita bantu. Itu kafir. Apalagi ini saudara kita sama muslim. Jadi sekarang ini momennya itu adalah bagaimana caranya kita membantu mereka. Bukan begitu? Nah, kalau kita tidak bisa membantu dengan harta kita, paling tidak dengan doa kita. Salah satunya dengan apa? Kunut nawazil tadi itu. Dengan kunut nawazil. Nah, itu di setiap sholat. Entah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya kita katakan. Nah, kalau sholat Jumat, kalau khotib sudah membaca doa berkaitan tentang permohonan tadi, ya, di khutbah Jumatnya, maka cukup sudah, tidak perlu di waktu Jumatan melakukan kunut nawazil seperti itu. Nah, adapun di witir para ulama berikhtilaf. Ada yang mengatakan kunut di witir itu sunnah, ada yang mengatakan bahwasanya tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang seringnya kita katakan Rasulullah melakukan kunut di witir. Sekali-sekali, kadang-kadang kita nggak pakai kunut di witir. Nah, itu yang sifatnya tersebut mengambil jalan tengah. Seringnya kita apa? Berkunut di witir. Tapi sekali-sekali kita tinggalkan kunut di witir. Nah, salah satu doa kunut di witir sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada cucunya beliau yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Doanya sebagai berikut: Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, boleh ditambah dengan doa-doa yang berkaitan dengan kemaslahatan kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau sekiranya kita itu missing atau tertinggal, gak sempat tahajud dan witir, maka diganti dengan apa? Salat duha, yang sering diistilahkan oleh kita qada tahajud dan witir. Ya, qadanya itu dengan salat duha sebenarnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Ibunda Aisyah, qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nama minal laili aw marida shalla bin nahar sintai asrata rak'atan. Adalah Nabi jika sekiranya beliau tertidur di malam hari atau lagi sakit sehingga membuat beliau tidak bisa tahajud dan witir, maka beliau mengerjakan salat duha, ya, di siang hari 12 rakaat.
Nah, salat di siang hari ini maksudnya apa? Salat duha. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an hizbihi au an syai'in minhu." Barang siapa yang tertidur dari bagiannya, biasa membaca Al-Qur'an di tahajud ya, kemudian tertinggal juga karena ketiduran, entah karena kecapean, kelelahan atau sakit, maka faqara'ahu fima baina salatil fajr wa salatil zuhur. Maka bacalah itu surah di antara salat subuh dan salat zuhur. Maksudnya apa? Mengerjakan salat duha. Dibaca tuh ayat-ayat dan dibaca itu surah di waktu duha. Artinya niatan kita bukan qada secara khusus, tapi yang kita kerjakan apa? Duha. Maka kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, ditulis pahalanya seakan-akan dia membaca itu di malam hari pada saat dia tahajud dan qiyamul lail. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu artinya kalau kita tertinggal tahajud kita dan witir kita, ganti dengan duha. Tapi Ustadz, kalau sekiranya kita tahajud dan witir kita kerjakan, duha juga kita kerjakan, apakah boleh? Mayoritas ulama mengatakan boleh, berdasarkan perbuatan 3 orang sahabat Nabi. Ada 3 orang sahabat Nabi yang memiliki wasiat yang sama, 3 wasiat. Yaitu sahabat siapa? Abu Hurairah, Abu Darda, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Apa 3 wasiatnya? Yang pertama, salat duha 2 rakaat. Yang kedua, tahajud dan witir sebelum tidur. Dan yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Nah, kata 3 orang sahabat tersebut, ini selalu kami kerjakan. Artinya mereka selain tahajud juga apa? Duha. Dan ini bantahan kepada mereka yang mengatakan kalau kita sudah tahajud tidak perlu lagi duha. Kalau kita duha nggak perlu lagi tahajud. Ini salah. Ya, pemahaman yang seperti ini. Memang ada ulama yang mengatakan seperti itu. Seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, aslinya duha itu nggak ada kalau kita sudah tahajud. Kalau sudah tahajud, ya nggak perlu salat duha. Kecuali kalau kita tertidur, tidak mengerjakan tahajud dan witir, baru ada duha. Ini ijtihadnya beliau. Tapi mayoritas ulama dengan kuatnya dalil, ya termasuk yang 3 orang sahabat tadi, yaitu Abu Hurairah, kemudian Abu Darda dan Abu Dzar Al-Ghifari yang menjalankan 3 wasiat Nabi tersebut. Salah satunya adalah duha dan tahajud, ya, dan itu terus-menerus mereka lakukan, menunjukkan kita yang suka tahajud dan witir tidak mengapa juga besok harinya di waktu duha mengerjakan salat duhanya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian Ustadz, kalau kita terbangun di malam hari, kita sudah tahajud dan witir, apakah boleh kita menambah jumlah rakaat? Kita katakan boleh. Itu yang dikatakan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu ya dilakukan oleh Nabi SAW, pernah ya dilakukan oleh Nabi SAW sebanyak apa? 2 kali. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sebelum saya tutup, ada sesuatu yang missing, yaitu berkaitan dengan zikir setelah salat tahajud dan qiyamul lail. Apakah ada? Secara umum kita katakan bahwasannya salat sunnah itu ada enggak zikir? Kita katakan ada. Berdasarkan hadis dari Thauban radhiyallahu an. Kata Thauban radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan, summa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal ikram. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau tersebut ya selesai dari salat beliau, setelah salam beliau istighfar 3 kali. Kemudian dilanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal ikram. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal ikram. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, dari hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, menunjukkan bahwasannya ada zikir di salat sunnah, yaitu yang pendek tadi. Karena Thauban mengatakan itu umum,
baik di salat wajib ataupun di salat sunnah. Jadi kalau kita habis salat sunnah, sebelum kita bergerak, kita baca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ikram. Nah, artinya kalau kita salat malam, misalnya 8 rakaat, kebetulan kita mengambil yang afdal, 2 salam 2 salam. Kita selesai 2 rakaat yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita lakukan? Istighfar 3 kali dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ikram. Begitupun juga 2 rakaat yang pertama. Sebelum naik untuk melakukan 2 rakaat yang ketiga. Istighfar dulu 3 kali, kemudian lanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ikram, dan seterusnya. Nah, adapun setelah witir, setelah kita melaksanakan salat witir, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ikram. Kita lanjutkan dengan doa witir secara khusus. Apa doanya? Subhana malikal quddus, Subhana malikal quddus, Subhana malikal quddus, Rabbil malaikati wal ruh. Jadi yang terakhir itu agak dikeraskan suara kita. Loh, kenapa mesti harus dikeraskan, Ustaz? Nabi Muhammad begitu. Kita cuma mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagus-bagusnya petunjuk, bimbingan adalah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah witir itu apa yang kita lakukan pertama kali? Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lanjut apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ikram. Dilanjutkan dengan doa witir, Subhana malikal quddus, Subhana malikal quddus, Subhana malikal quddus, Rabbil malaikati wa ruh. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.